nek aku dengan posisi kayak gini, fotoku koyo ngene, saya bisa masuk tim ceria enggak? Ora iso Mas. Mungkin Sumpah, sekitar Halo semuanya, selamat datang di Podcast Talk. Podcast Take It or Leave It bersama saya, Gunawan Gepi Christian. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang Mas jenengan most wanted kayaknya. ora Mas. Serius. Newbie. Mas Reza Aditya Nugraha ya? Iya, Reza Aditya Nugraha. Tepuk tangan kita ono nih. Plok. Di sana ada Mas Sakur sebenarnya, tapi nggak mau kelihatan kamera dia. Mas. Iya. Ngobrol-ngobrol. Apa kabari Mas? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya, semoga semuanya lancar. Jeneng mah lancar terus ya. Alhamdulillah Mas. Oke, Mas. Kita ngobrol-ngobrol enteng aja. Siap. Orang ngomongin teknis yo. Oh Mas, aku ora iso teknik sih. Bosen dong ngomongin teknis mosok nongkrong yo. Iya. Tunggu wis grogi. Mas, saya itu nggak kenal jenengan, sama sekali nggak kenal jenengan. Maksudnya tuh seorang Reza Aditya nongol, dulu namanya Ran kan? Ran. Iya kan? Nah, aku masih ingat namanya Ran. Kemudian seorang Reza Aditya itu nongol. Saya tuh nggak kenal sama sekali dengan jenengan. Tapi, lagi langsung deep ya, obrolannya langsung deep gitu. Iya. Banyak orang yang nggak suka sama jenengan, Mas. Di kuping saya loh ya, di kuping saya nggak akan ngomong siapa orangnya, tapi di kuping saya itu Reza. Jenengan gimana nanggepinya? Hah, yo santai aja tuh Mas, soalnya yo emang ngono kuwi. Emang gitu, Mas ngomongnya di sini. Emang di setting ngono kuwi. Yes. Orang di samping, iya. Padahal wingi aku wis sinau. Wis aku dipelajari. Ora wingi wis dilok kan sampean ngomong, Mas niki ora nang dhuwur tapi nang samping. Oh. Ya, nek grogi emang gitu Mas. Ya emang rada kemringet wae sane. Luwih grogi omong karo sampean daripada motret iki. Yo, ya itu kan salah satu ini Mas. Nek menurutku itu salah satu apa ya? Side effect sih, efek samping dari jenengan kan karirnya kan mau tidak mau naik terus. Iya. Nah, kebetulan ini saya ngomong apa adanya aja nih. Yang cerita tentang Reza itu sampai di kuping saya itu kok Reza gini, wah Reza gini. Nah, menurut nggak usah dijawab tapi menanggapinya itu gimana gitu loh. Sampai saat ini tetap tak buat santai Mas. Santai. Nah, tapi kan banyak orang yang seperti itu, tapi giliran mereka udah tahu ya biasa aja biasanya. Biasa aja, sampai ya. Saat ini seperti itu. Biasanya orang yang berkomentar kayak gitu tuh justru belum ketemu ya. Emang belum ketemu Mas. Belum Kebanyakan ketemu, belum ketemu. Belum ngobrol. Tapi komentar. Ya. Kebanyakan seperti itu. Ya kan gitu tipikalnya. Iya emang. Gitu. Jadi saya jenengan santai aja ya. Santai Mas. Enggak. Nah, tak pikir dari aku tetap wis padha jenengan. Rambut entek maksudnya. Asu. Enggak nih ini kalau saya ini rambutnya kayak gini bukan karena mikir omongan orang. Oh. Memang udah waktunya aja. Wah, berarti aku nunggu waktunya Mas. Loh ya iya, ini tuh enggak habis Mas sebenarnya. Mundur. Oh, berarti saya midun. Ini kan saya rambut semua di sini. Oke, jadi jenengan santai ya. Santai. Nggak kayak gitu tuh santai karena ya mungkin itu efek kalau saya bilang star syndrome mungkin enggak ya. Efek ya karena jenengan karirnya adalah pas momennya Mas ya. Ditonton orang, makin tinggi kan mesti ditonton orang gitu. Nah, karena dari obrolan teman-teman yang apa namanya banyak yang cerita-cerita kayak gitu, bukan banyak sih, aku temennya juga nggak banyak ya. Aku tuh malah justru pengen sinau sama jenengan. Aku selalu bilang sama orang-orang yang kenal sama jenengan,
aku tuh sebenarnya mah pengen sinau Reza gitu. Aku penasaran sama tim ceria Mas. Oh, ya. Kuwi opo Mas aja nih Mas? Ya, tim ceria itu perkumpulan teman-teman, fotografer, ada makeup artis, dan sekarang juga ada dekorasi, studio juga ada di situ semua. Itu pelaku ya anggap aja pelaku wedding Mas 5 gram. Terus kalian ngapain aja di situ? Hanya sekedar dulu sekedar tongkrong Mas. Mas tak sambil ngerokok apa ya? Rawo Mas. Jangan enggak ngerokok toh? Enggak toh. Tak ngombe aku. Oke, sekedar nongkrong terus iseng-iseng ya buat nama tim cerai itu Mas, karena mungkin kan pembawaannya kita hai ya Mas ya. Sering main sana sini hai ya teko dijenengi tim ceria. Waktu itu teko jenengi tim ceria aja. Santai gitu ya. Tapi pada akhirnya kayaknya kalian itu memang pada akhirnya menggunakan tim ceria itu sebagai apa ya? Strategi bisnis. Bener gak? Kalau itu dari ternyata karena saya berawal dari tim ceria ki apa sih? Begitu saya ngeliat polanya kalian, ternyata kayak gini. Bener ya, jadi kayak strategi bisnis. Iya. Boleh nggak Mas spill dikit aja sih? Yang kalian kerjakan di antara teman-teman itu apa gitu? Buat ini aja, inspirasi teman-teman aja. Kalau wedding, kalau dari dokumentasi ya Mas, itu kan kurang lebih anggap aja yang ngelideri saya Mas. Oke, let's say gitu ya. Nah, tapi kan teman-teman pada ikut saya. Nah itu kan banyak juga di situ. Terus mereka pada bilang kalau seumpama kita iseng-iseng buat wedding, buat buat project gimana. Nah disitulah terbentuk. Terus kita kenal sama mua tiga mua itu kayak Mbak Ane, Mas Bayu dan Dini itu. Nah disitulah terus kita iseng-iseng buat project-project bareng gitu Mas. Project-project yang itu portfolio itu. Photoshoot kayak gitu. Dulu photoshoot kayak gitu yang main project iseng-iseng dari kita. Betul. Kan emang dulu kayak aku atau enggak sama Sakur atau enggak teman-teman itu mungkin itu kan kayak portofolionya dari wedding kan enggak bagus, kurang bagus lah Mas. Menurut saya kurang bagus. Tapi kan makanya gimana caranya kita bisa naik kelas ya kita harus membuat momen di situ. Jadi memang sengaja dibikin momennya, terus difoto bareng-bareng, dikerjain bareng-bareng lah ya. Dikerjain bareng-bareng tim ceria. Terus itu jadi portfolio bersama gitu. Gitu. Terus pas ketika diupload itu juga saling tag, saling mention gitu. Kalau di kita emang seperti itu Mas, saling tag, saling mention itu bukan kayak nggak diperbolehkan, tapi emang malah tak suruh Mas. Oh gitu. Jadi teman-teman itu mah tak suruh, tag aku lah nggak apa-apa. Ntar kalau nge-tag aku tak repost, Jadi aku emang dari dulu settingannya emang kepengen support aku dan teman-teman. Jadi naiknya itu nggak mengerucut Mas, tapi naiknya itu kita bareng ya? Gitu. Oh gitu. Jadi kan kalau seumpama naiknya bareng, kan pondasinya kita lebih kuat. Naiknya nggak mengerucut tapi garapannya lu benerin DIKB ya. Berarti itu kan rezeki Mas. Dalane rezeki berarti dhewe. Iya sih rezeki sih. Itu memang rezeki sih. Wes piye to Mas, nek ngomongin rezeki kan wah itu matematika Gusti itu kita nggak bisa ngitung itu. Itu. Oke, jadi tim ceria memang apa ya kalau saya bilangnya itu jadi satu tren sih Mas menurut saya. Iya. Saya nggak tahu di daerah lain apakah ada tim ceria yang lain di daerah lain itu maksudnya di kota lain. Saya nggak tahu. Tapi untuk di Magelang sendiri ini apa namanya ya? Habit baru sih. Jadi kalau dulu zamanku namanya kotak Mas. Jadi kotak sopo, kotak isopo, kotak A misalnya fotografernya itu A B C D, kotak B fotografernya sopo gitu. Kalau zamanku kayak gitu. Nah, begitu nongol tim ceria itu jadi saya ngelihat kayak trennya sekarang seperti ini gitu. Tapi ya saya salut sih. Maksudnya bisa naik bareng-bareng itu yang bisa bikin penasaran. Saya bikin penasaran. Terus terang saya bikin penasaran. Justru ketika jenengan naik, otomatis tim ceria juga naik. Yeah. Tim ceria naik, jenengan juga naik. Lalu ada haters tadi, ya kan? Yeah. Nggak mungkin kalau ada haters tapi ora payu ora haters tak. Ning aku tok mungkin. Ora payu tapi ono haters. Apu. Jangan lahiran ngene iki, Mas.
Sumuk meneh. Ayo sumuk meneh. Oh, iya sih. Emang tak setting di sini sih. Oh, emang biar setting. sumuk. Kursi panas. Oke. Seorang Reza Aditya itu aku tak ngomongin deh. Lebih dari 70% fotomu itu preset, Mas. Iya. Nanggepinnya piye, Mas? Itu jenengan ngomong gitu, nanggepi kata-katanya jenengan apa? Iya, maksudnya gini. Anggap saja ini opiniku bahwa Mas fotomu itu 70% Presetan. Ayo tanggapanmu gimana gitu. Anggap aja itu jadi wakil teman-teman di luaran sana. Misal ya. Tanggapannya Mas Reza gimana? Kalau aku ya emang seperti itu sih Mas. Aku ya tak iyain, emang benar seperti itu karena aku sendiri mengakui kalau emang motret kayak jenengan, kayak teman-teman lain yang berlighting seperti itu dengan momen yang dramatis itu tak aku kurang bisa Mas. Jadi alhamdulillah aku tuh kayak menyadari titik kemampuanku tuh di sini. Oke. Kan terkadang ada orang yang terlalu push terus tapi nggak tahu titik kemampuannya dia itu seperti apa kan nggak tahu kan batasnya dia kan nggak tahu. Nah, aku menyadari batasku tuh seperti ini Mas. Jadi aku menyadari tiap yang aku kerjakan aku tuh nggak bisa jadi pro. Di titik pro yang aku lakukan tidak bisa menjadi di titik jenengan pro. Merasakan itu. Aku udah merasakan seperti itu. Kenapa, kayak Mas? sama aku main bola. Aku nggak bisa yang pro. Aku tapi bisa. Bisa main bola tapi nggak bisa pro. Okay. Kayak badminton juga seperti itu. Pingpong seperti itu. Kui Taurus Mas. Aku emang Taurus. Lah iya. Taurus ki ngono kui. Kabeh iso, tapi ora sing expert ora iso. Emang bener, makanya kan aku tak pikir-pikir menyadari itu Mas. Itu tak sadari dulu. Makanya ya udah, aku gimana caranya bisa membuat yang sesuatu yang bagus, tapi aku emang nggak bisa memaksakan di diriku sendiri. Oh gitu ya. Jadi aku kalau disuruh tiap wedding motret kayak jenengan, mungkin aku bisa jeblok Mas. Aku juga kesel loh Mas. Aku tiap kali wedding Bali lempe-lempe. Nah seperti itu. Soalnya aku pernah menyadari Mas, ketika bareng sesuatu momen yang emang itu momennya itu bagus dan menguras tenaga, menguras pikiran, banyak momen yang harus difoto. Iya benar sih. Pemberkatannya harus ngeleh meneh Mas. Yakin padahal dari pemberkatan harus makan. Nah, itu preparasinya kita 3 jam, pemberkatan hampir 2 jam, 5 jam itu harus ngeleh meneh. Iya, bener, tapi kalau sih, wedding biasa, aku mungkin sampai sore enggak lapar. Aman ya. Aman. Motretnya wedding biasa maksudnya. Enggak yang terus yang effort gitu Mas ya. Oke. Kayak gitu. Jadi apa namanya? Ya makanya aku menyadari di situ Mas. Terus aku cari-cari, oh ya udah tak kembangin di sini. Ditambah lagi mungkin cerita potong Mas. Ditambah lagi mungkin sekarang pas pasarnya kayak gitu ya. Kayaknya iya. Jadi jangan kayak menjawab pasar ya. Metune aku ki pas kayak foto beauty Mas. Iya, nah, jangan tahu pas momennya aku keluar. Kayaknya tuh orang-orang pada bilang momenmu emang pas. Iya, benar. Jadi waktu itu ring light kayak gini itu kan hanya yang memiliki semua yang nyun sewu yang ya lek ngomong ya Mas ya. Sana lek dur-dur lah sana sare lek harganya waktu itu 3 jutaan sampai 4 jutaan. Enggak, sekarang kan 500 dapat. Berapa dapat? 1 juta udah dapat yang bagus sudah. RGB juga. Tapi kan dulu 3 sampai 4 jutaan Mas. Nah, makanya dari itu aku alhamdulillah momennya pas, enggak tahu kenapa tapi aku beli Fuji Mas waktu itu. Beli kamera gitu. Fuji untuk motret beauty. Kalau menurutku emang motret beauty toko pakai Fuji itu enak banget. Itu aman banget sih. Nah disitulah momenku dapet mua pada pengen dipotret sama aku karena aku bisa motret beauty. Itu cuma beauty loh Mas, beauty makeup aja. Oh cerita itu bener toh ternyata toh. Bener. Jangan tuh berawal dari motret beauty itu. Beauty. Oke. Jadi menarik ini. Momenku emang dari situ Mas, motret beauty itu. Oh iya. Jadi kan iya. mungkin kan semua mua kan pengen tuh Mas portofolionya bagus. Iya betul. Jadi kan dilihat di Instagram kan biar kelihatan bagus. Nah disitulah alhamdulillah momenku pas kayak dapatnya yang itu. Oh. Jadi mungkin nggak semua fotografer bisa memotret beauty di situ Mas. Bukan nggak bisa ya, tapi mungkin nggak kepikiran, nggak peluangnya. Peluang nggak kepikiran, mungkin nggak kepikiran di situ. Jadi waktu itu alhamdulillah pas kayak waktunya pas, ya udah kita dapat. Oh gitu. Dan momennya juga keluar momen kata-kata MUA itu kan momennya 2018 ya kalau nggak salah. Iya 2018. 17 atau 18 MUA itu dulu kan Perias atau enggak Sanggarias itu keluar kata-kata MUA kan 2018. Ya, nah di situ momennya pas. Kayaknya emang pada orang bilang emang momenmu pas di situ gitu Mas. Pas mereka naik
pas mereka butuh jadi masalah, jenengan masuk jadi solusi gitu. Iya, gitu. Terus aku waktu itu udah gandeng sama Mbak Ani waktu itu 2018 Anisya itu. Pertama sama Anisya dulu malahan. Itu udah gandeng sama itu ya udah kita naik bareng di situ. Malah bukan Mas Bayu dulu toh? Sebenarnya itu aku sama Mbak Ani dulu. Oh gitu. 2018 tuh sama lebih kenal Mbak Ani dulu daripada Mas Bayu. Habis itu terus jadilah kenal Mas Bayu di 2019 atau 2020 itu wedding expo terakhir kemarin tuh kan 2019. Nah itu momennya aku masih sama Mbak Anisya. 2019. Ya. Oh iya. Habis wedding expo itu kita jadi satu. Terus kita jadi satu, kita terus jadi tim ceria itu. Kayak tim ceria itu berawal dari 2019. Oh malah dari 2019 toh? Iya. Tim cerianya itu. Dan awalnya cuma jenengan Mbak Ana sama. Awalnya cuma aku, adikku sama Denny malahan, cuma itu tok. Oh gitu. Nah, terus sama ada Sakur masuk, terus ada yang lain-lain, Toklo itu masuk. Habis itu make up pada masuk. Nyambung ya, jadi semuanya kan nyambung. Mereka kan teman toh, apalagi Dini kan temanku dari dulu malahan Mas. Dulu waktu dia masih kuliah itu masih temanku. Jadi dia mah pernah bantu aku motret. Oh gitu. Zaman dulu roll-rollan. Dini itu udah bantu aku motret. Oh jenengan juga roll-rollan juga? Pernah Mas, itu pernah jadi. Jenengan roll-rollan itu tahun berapa Mas? 2015? 2016 atau 2016 itu masih ada roll-rollan ya? Kalau di daerah Muntilan masih banyak. Ada, aku dulu kan kerjanya di Yuki Foto Muntilan. Waktu itu kan aku kenal FG senior di daerah Muntilan. Iya betul. Yang sekarang jadi kopimu itu Mas. Nah itu kan aku pernah belajar di situ Mas. Nah, aku ikut motret di situ, ikut pasang background yang dulu itu, yang harus nempel beberapa banyak itu pernah. Sing background ditempel pakai lakban hitam. Habis itu ditetel, ntar tembaknya aja di Senen, pernah di Senen ya Mas. Mas aku nyewa fotomu semene lek ngecat lu oke. Gara-gara gue aku wis ampun aku serak gue background gara-gara gue. Tapi kalau fotografer roll-rollan itu nggak masang background rugi besar dia. Emang ngejarnya di situ. Dulu kan? aku emang ngejarnya di situ Mas. Jadi sebelum akad nikah kita sikat di situ Mas. Minimal tuh harus dapat 51 baju. Iya benar. Leok lah gimana ya penting dapat. Habis selesai ganti baju, sikat lagi kan. Iya. Dia kalau semakin banyak baju dia semakin banyak cuan. Iya betul. Kan, pada akhirnya terus cetak ya, cetaknya kan ya. Cetaknya. Betul. Sama kalau dia nggak mau nambah ya udah mau nggak nggak dikasih. Ya, dulu kejamnya seperti itu Mas. Ordernya 2 roll ya dapat 80 aja. Iya, sisanya nggak dikasih. Nggak dikasih benar. Tapi menurutku roll-rollan itu hitungan roll-rollan itu hitungan paling fair sih buat foto menurut saya. Kayaknya iya. Menurut saya sih ya. Sekarang bandingin Mas. Sekarang jenengan ngasih all file ke klien. Regomu piro? Katakanlah 5 juta lah. Kasih semua file. Filemu berapa? Banyak kan? Dualnya kan? Nah dihitungnya malah rugi kan kita. Ya iya. Aku pernah tahu kok malah jadi rugi gitu. Malah fair yang roll-rollan. Motretnya juga one shot one kill Mas. Kalau dulu pasti roll-rollan kita. Iya betul. Kan ketika momen yang pas itu ya udah kita sikat jedet. Jadi sak butuhe wae. Senyum prat gitu. Emang. Jadi emang karena milih bin gampang Mas. Iya sih. Milih sorternya itu biar mudah. Iya motret 1000 dipilih 40 lah ya mumet Mas. Aku pernah Mas, fotografer rollan itu ke Juki Foto ngasih file mentah, disuruh nyetain, suruh ngeditin, bayaran editing 20.000. Zaman pernah kayak gitu. Makanya kan kalau orang-orang yang ngirane reja instan gini-gini, padahal prosesku emang banyak ya. Dia memang proses seseorang itu kadang-kadang orang nggak tahu. Kadang cuman kita dilihat dari pas udah jadi. Pas udah jadinya. Udah jadi di prosesnya saya tahu kalau jenengan dari ex Yuki Muntilan saya tahu maksudnya tuh ya itu balik lagi ketika proses orang itu nggak dilihat ya bakal kayak gitu sing metu meng seri bener kan iya nanti kan kalau katakanlah jenengan itu orangnya menyebalkan misalnya jelei lah tapi jenengan ra laku ora jadi masalah Mas. Iya kan. Wes bodo amat paling Mas wong ya. Kan gitu. Wis jelek gaya rak payu. Iya, malah wong malah ya sapa sih gitu. Tapi dilalah jenengan laku. Nah, itu jadi Mas. Akhirnya jadi orang jadi kayak wong nyongiti ngene. Tapi kok laku. Nah. Bener tak, Gur? Kan gitu.
Jadi kalau saya ada orang yang nggak seneng sama saya, ya masa bodoh itu mas, aku ora ganggu pasarmu kok. Iya. Iya, misalnya jenengan Sakur meh ngomong ke aku ning jopo koyo ngopo wae. Ora masalah wong aku nggak laku kok. Wong aku juga nggak ganggu pasarnya kalian. Kan gitu-gitu aja. Ngomongin ini mas, katanya dulu pernah sengit sama saya. Iya, pernah. Padahal belum kenal loh. Napa mas? Yo, delok kata-kata jenengan ini nak nanggon Facebook-nya emang Asu ya. oleh ngomong ngono tuh mas. Boleh, kan tinggal Asu, dilumba-lumba nanti. Udah Iya. Napa mas? Piye mas yo? Terkadang kan aku jujur mas, wong iki gampang panas, gampang dikompor. Impulsif lah. Gampang banget tuk gitu. Tiba-tiba langsung wing gitu kan. Nah, karena apa ya Mas? Wong kan iki ngopo tuh wong iki ngene. Aku tak delok, ayo ya apa neh kata-kata jenengan biyen habis gelap terbelah terang kae. Wah. Rasane iki kene iki maksudnya kene ming sing iso moto terang iki rasane jengkel lah. Bajilak terus. Padahal ya aku sinau foto gelap terang. Maksudnya kan aku biyen pernah Mas beli lampu godok. Sing berlighting itu aku sinau pas dulu zamannya Januar Surya itu sering banget workshop. Aku ikut terus Mas. Makanya aku beli lampu di situ. Wah, tak latihan jajal aku. Nah, iso njur aku gaya to Mas iso njuran. Wah, Juno ming ngene iki yo iso ya ngono iki lho Mas, njur ngono kuwi. Ya, tapi zaman biyen kan emang ge api-apine Mas. Jadi meh arep sampean ngomong apa ya tetep pengenku tak tanggepi. Tapi semakin kesini kan kita harus memfilter. Iya, itu tahun berapa ya? 2020 paling. 19 19 20 ki. Tapi aku udah kenal, ya ora kenal sampean ya. Iya, itu kan itu pandemi ya. 19 2020. Iya. Gabut kene ya gabut rak motret ngono panas ya. Karena itu aku tuh punya ini Mas, punya apa ya? Aku bilang kelompok diskusi lah. Yang foto-fotonya kami tuh segaris, ya sing ngono-ngono kuwi. Terus ya anggap aja kan kami tuh punya guru lah ya. Itu dia Permus Bang Tito itu. Nah, kami tuh ngompori Bang Tito. Bang nek kalau misalnya kita berlapan ini mau ngidupin potret gelap lagi, tapi mentornya nggak naik, ya percuma gitu kan. Bang Tito bilang, kalian dulu aja ntar gua gongin gitu. Ya udah, dari berlapan itu, sing cangkeme bosok kan cuma saya. Kayaknya. Nah, teman-teman tuh ngomong wis gap. Lu aja yang bikin, yang bikin kisruh lu dulu aja ya. Udah, akhirnya saya bikin hashtag itu. Kirain yang kena kan bakal ya lebih luas lah dari Magelang gitu loh. Lah malah Reza. Aslinya ya ora Reza Mas. Banyak yo. Wong sing nanggepi mungkin cok ngono lho terkadang. Ya soalnya kan oke. Mungkin di ngene ya mungkin kan direnekke ben aku digedor ngono lho. Ya kan saya paham lah polanya. Karena jenengan kan apa ya? Tokoh kali ya. Maksud itu dari sekian banyak yang pentolannya kan jenengan. Jadi ngomong aja gitu. Jadi gitu Mas ininya, historinya kayak gitu. Jadi sebenarnya kami itu malah targetnya tuh yang lain-lain, bukan di Magelang, enggak sekecil Magelang doang, tapi di seluruh Indonesia. Ya katakanlah gitu ya, karena kumpulan saya itu ada yang dari Surabaya, ada yang Malang, ada yang macam-macam lah gitu. Nah kok malah kutho dhewe sing kena. Kutho dhewe sing rame to Mas. Sing rame malah kutho dhewe. Tapi ngarang tetap kutho liya sini ngerti. Iya tetap tahu. Saya tapi paham. Tapi kan mungkin mereka kan enggak kenal jenengan toh. Enggak kenal dan malas nanggepi. Enggak ada akses, mungkin enggak ada akses sing meh nanggepi sampean. Iya. Nah paling lah adoh Magelang ngono paling ngono. Ya tapi kan ngono kuwi apik Mas. Maksudnya ketika seperti itu kan terkadang itu ono apa ya Mas ya, kita harus menciptakan apa jenenge. Kalau orang paham, sebenarnya saya itu mencuri spotlight. Jadi kalau misalnya sekarang nih misalnya taruh aja deh di explore-nya IG-nya kita. Foto itu hampir sama semua kan. Nah, saya itu sebenarnya nyari spotlight bahwa hashtag itu atau foto yang gelap itu tuh biar ditonton sama orang gitu. Dengan hashtag itu ya. Iya. Reaksi jenengan sebenarnya itu berhasil buat saya. Wah, iso nggawe wong nonton gitu.
gitu. Cuman kan reaksinya negatif, yo marah lah segala macam gitu. Tapi sebenarnya nggak bikin marah, nggak mau bikin marah siapa-siapa, cuman nak ditanggapi dengan santai ki sebenarnya ora. Iya. Ya waktu kuwi kan paling mungkin aku umure jeh 17 tahun lah ya. Sebenarnya cerita itu kalau diterusin masih bisa menyangkut nama yang lain juga, tapi nggak perlu kita terusin ya. Mas, Karena nggak ada di sini orangnya, nanti tidak malah ini. Ya clear ya, maksudnya clear. Ya, antara salaman saya. Iya, karena kan ya soalnya kan engko opini uang mesti kidawa meneh, makanya kan kita salaman. Iya, makanya aku tuh di Magelang itu kan aku nggak pernah ngumpul sama siapa-siapa. Satu, nggak pernah ngumpul sama siapa-siapa. Tapi dilalai semua cerita tuh masuk ke kuping saya, Mas. Dan ketika saya ngomong, orang ngerti kok jadi nyebar meneh. Jadi seolah-olah tuh kayak Reza sama Gaby itu jadi gini lah. Ketika ada orang nanya, noporo Reza? Lah aku Reza we kenal we ora kok, aku udah masalah pi. Lebih ya toh kenal aja enggak kok malah punya masalah kan nggak mungkin kan. Iya benar. Malah pengennya malah dulu itu mah tak setting gitu. Kita kontaknya po ya Reza yo. Jadi sisan ribut itu wah bales-balesan di setting sekalian gitu loh. Malah rame, tapi kan Magelang ya ngopo ya nyete. Apa untungnya? Untungnya nanggonku tepan. Iya. Iya lah. Untungnya di dia, exposure ning dia. Iya, exposure ning dia. Soalnya arep motret ado-ado ki ora do kepiye ngene. Kalau di podcastal itu semuanya harus jujur, karena aku ingin nih Mas. Agenda besarku di podcastal itu sebenarnya membawa kayak gini itu jadi lebih cair gitu loh. Saya nggak mau kalau fotografi itu jadi ranah congkrah. Kesel aku Mas. Congkrah senior ngene Mas ya. Serius, aku kesel tenan. Jadi ketika ono sing kayak ngene wis lah motret wae gitu loh. Jadi makanya sengaja saya ngundang jenengan. Saya tanya sekalian biar kita clear sekalian. Iya toh. Yo biar teman-teman yang di luar sana. Ini mesti tim ceria nonton kabeh toh Ki. Ora mungkin nek ora. Nah, nonton tetap tak nonton. Iya harus nonton. Tolong ya Mas, engagementku dinaikin. Itu penting ya. Nek aku dengan posisi kayak gini, fotoku kayak gini, saya bisa masuk tim ceria enggak? Ora iso Mas. Soalnya tim ceria itu batas umurnya mungkin sekitar 29 tahun. Langsung ning umur, Cuk. Loh, aku nameh nolak karyamu kok kualat. Aku amane kan ngono batas umur. Wis ra iso ditolak. Wis ra iso ditolak kan sampean meher nego ra iso. Ora. Wah, sorry Mas, fotonya sampean gelap fotoku terang ya ra iso. Tak terang-terangin wis. Daripada engko aku ngomong muni, wah sok mah tak pikir-pikir sik engko tak omong ngene. Wis aku langsung tak batasi ngene to Mas. Pinter. Soalnya umure langsung ning umur. Daripada ngono tak tanya bapak dulu, tanya keluarga dulu ngono kan. Makasih ya tak tanya bapak dulu ngono kan. Ora bales. Ya ngerti-ngerti DP-ne ilang. Ngono kan maksudnya njur dadi mah dadi suwe. Kok sampean ngarep-ngarep, aku dadi kepikiran aku wis langsung tak batasi ngono kan rampung. Perasaan ket mau aku sing mateni Reza malah ki ping pisan tok langsung mati ta. Oke. Sinau, Mas kuwi karena sinau. Sinau. Soalnya nang kene tetep kudu sinau. Berarti saya enggak bisa. Enggak bisa ya. Oke. Itu serius. Umurku serius. Serius lah Mas. Oke, digawe serius lah ya. Soalnya kan wis ngono. Tapi kalau orang lain bisa. Nak tim cerai itu udah close Mas sebenarnya. Udah close. Maksudnya di dalam grupnya emang yang paten itu emang ya udah orang-orang itu aja. Soalnya ketika kita masukin orang baru di situ, ntar takutnya guyonane enggak nyambang. Soalnya kayak kita kan besok wedding expo. Nah, kita dapat 6 booth di situ. Berbanyak dari Bayu berapa, Ane berapa, aku Sakur teman-teman gitu kan. Nah, itu rencana mau masukin orang lain tuh kita udah enggak usah aja lah. Oh iya. Ya kayak jenengan kan kayak guyonane jenengan sama teman jenengan kan nggak bisa diterima di aku nggak bisa terima di situ. Nah kan begitu juga seperti itu Mas. Bahasanya beda. Ntar takutnya kita ngonek gini wah kok ngomong gitu. Nah kan jadi enak. Makanya ya udah kita tim seperti ini aja. Tapi kalau ada orang-orang yang pengen support sama kita, pengen gabung sama kita, mungkin kayak
pekerjaan atau enggak project atau apa kita pasti support. Oh masih bisa. Jadi kayak sawon jenengan ngajak Mas Bayu konten atau apa itu terserah. Oh masih bisa. Itu enggak apa-apa itu. Jadi di tim ceria itu enggak harus muanya itu enggak harus fotografernya kita. Itu enggak. Jadi walaupun konsep itu kita bebas. Oh gitu. Karena ini kesan ya Mas, kesan yang keluar, kesan yang terbentuk dan diterima sama orang termasuk saya awam. Tim ceria itu eksklusif kali ya. Ya kesannya. Kebanyakan orang seperti itu. Tapi ternyata enggak Mas. Jadi cair aja ya. Cair aja. Jadi kalau seumpama Mas Bayu ada project ke siapa itu enggak apa-apa. Bagusnya dari kita, dia konfirmasi sama kita. Ya aku tak gawe project sama ini ya. Oke enggak apa-apa Mas. Mas kalau bikin portfolio gitu, aku cuma pengen tahu opinimu aja. Kita cross opini ya, Menurut yang saya pelajari, portfolio itu kan buah pikiran dari apa ya namanya. Misalnya saya mau bikin portfolio, saya pengennya background nanti nuansanya kayak gini, warnanya kayak gini, backgroundnya seperti ini, modelnya pakai gaun ini, semua konsep saya yang pikir, lalu dieksekusi, jebret. Itu baru jadi portfolio saya. Ketika Mas Sakur atau jenengan ikut saya motret, itu nggak bisa jadi portfolio yang jenengan. Itu yang saya pelajari. Jadi portfolio itu bersifat eksklusif. Siapa yang mengawali, siapa yang mengkonsep sampai jadi, itu yang berhak jadi portfolio. Jadi jenengan sama Mas Sakur ini yang ikut saya motret itu nggak berhak menghai itu jadi portfolio. Nah kalau di tim ceria tadi kan bareng-bareng, konsepnya mungkin juga bareng-bareng, terus semuanya boleh jadi portfolio. Tanggapannya jenengan gimana Mas dengan apa yang saya pelajari? Apakah ini perkembangan zaman atau gimana? Kalau kayak gitu emang mungkin tergantung kebijakannya ya Mas. Tapi kalau seumpama emang menurut sampean seperti itu, sebenarnya iya juga. Karena kan kita yang berpikir keras memikirkan untuk bajunya yang kayak gimana, konsepnya kayak gimana, mau dibawa kemana, itu kan sebenarnya seperti itu. Tapi kalau di tim kita mungkin kebanyakan yang membuat pengen konsep seperti apa itu mungkin kebanyakan kepalanya kalau aku ya kalau enggak aku ya Mas Bayu mungkin seperti itu, atau enggak teman-teman yang lain ada kayak pandangan apa-apa, kayak mungkin Sakur ada pandangan aku kok pengen kayak gini, tapi dia diskusinya sama aku dulu. Nah, kira-kira itu bisa masuk, ya udah aku eksekusi aku telepon ke teman-teman yang emang kayak Mas Bayu mungkin muanya atau Mbak Ane atau Mbak Dini yang kalau membutuhkan dekor ya kita diskusi sama Mas Gani juga. Di situ kita diskusi, kalau emang memungkinkan ya udah kita eksekusi. Oh gitu. Jadi itu memang benar-benar konsep bareng-bareng ya. Dari awal aja sudah bareng-bareng ya gitu ya. Terus ya emang itu Mas. Jadi sebenarnya emang kalau yang penting tuh di tim ceria itu sebenarnya malah penak banget Mas. Yang kita mikir gimana, ya udah kita nikmati bareng. Aku mikirnya gimana. Aku pernah Mas telepon sama Mas Bayu itu 2 jam untuk membahas konsep yang pengen dibikin itu seperti apa. Telepon loh Mas 2 jam itu. Ben bicarane keresahan kemarin-kemarin ya kita balas dengan seperti ini gitu. Ya udah kita bikin dan teman-teman ya ikut menikmati. Karena aku sendiri mungkin prinsipnya kalau seumpama aku paling yang gambarannya sepenting aku berguna bagi orang lain lah, mungkin begitu Mas. Jadi ketika aku bisa berpikir keras seperti itu, kita membuat konsep seperti itu, ya udah kita eksekusi bareng. Mungkin mereka mendapatkan portofolio seperti aku juga, berarti rezekinya dia. Tapi kan di situ juga hasil pasti beda Mas. Walaupun lokasi sama dan model sama, situasi cuaca sama juga, itu hasil tetap berbeda Mas. Karena masing-masing ya. Karena masing-masing. Karena presetnya juga masing-masing. Presetnya masing-masing. Dan cara ngambilnya juga masing-masing. Iya, betul, kan betul. Kalau mungkin kalau aku motret tuh ret gitu, biar aku dapat momen senyumnya dia paling terbaik. Mungkin kalau yang lainnya cuma dedet dah. Yang penting bagus, tapi kan detailnya senyum dan matanya kan mungkin mereka enggak dilihat. Nah, memang itu. Nah, kalau aku tetap tak beras Mas. Jadi momennya matanya, karena aku pengen matanya Mbak yang sayu gitu kan. Jadi kayak gimana gitu ya udah kita jebret terus. Kita dapat yang baik ya udah kita baru selesai. Ya sama kayak kita lah, Sek. Cuman kalau kita kan sok ngawur gitu.
Nah, aku emang gitu emang cepet Mas, ben cepet loh. Iya, Jadi kita cari yang momen yang pas. Nah, tapi endingnya tetap beda Mas. Endingnya ya. Ending hasil akhirnya post-produksinya itu beda. Oke. Nah, Tapi gini Mas, aku cuman meh ngontor gini. Ini nanti jadi bahan diskusi juga ya. Siapa tahu ini nanti jadi move berikutnya dari tim ceria. Gini, kalau dengan portfolio yang saya pahami tadi, bahwa portfolio itu seseorang tuh mikirin konsepnya segala macam gitu, efeknya bagus Mas. Efeknya jadi ketika orang itu dapat kerjaan, dia sudah terbiasa berpikir buat oh ini kalau di sini berarti fotonya harusnya di sini, bajunya harusnya pakai ini. Itu jadi kebiasaan yang menguntungkan buat kita. Nah, kekhawatiranku benar nggak? Nanti dijawab ya. Saya takutkan teman-teman yang nyun sewu terima jadi itu tidak terbiasa dengan itu. Menurutmu piye Mas? Itu bisa jadi seperti itu Mas. Aku tuh dulu pernah Mas berpikiran, aku pengen sewa model. Aku kasih dia ke studio. Anggap aja kita ujian Mas, ujian akhir. Ya udah kita kasih waktu 15 menit. One on one. One on one. Terus kita nggak boleh bawa HP. Kamu meh sinau dulu nggak apa-apa. Meh sinau dulu nggak apa-apa. Tapi dengan catatan tidak boleh pose yang udah sering kita gunakan. Ya mungkin kan hadap-hadapan gini, dibalik gini, terus gini. Kan itu kan pose yang emang standar lah ya. Aku pengennya tuh, aku dulu pernah Mas, tapi belum pernah kelakuin. Tapi aku udah punya pikiran seperti itu buat tim. Dulu jenengan tahu kelas fotografinya saya nggak ya? Yang 2014an mungkin. Wah, aku baru lulus sekolah ya Mas. Dulu saya punya kelas fotografi. Ini kita sharing ya, siapa tahu nanti bisa dilakukan ke tim ceria. Saya dulu pernah kelas fotografi. Setahun atau setengah tahun saya lupa. Saya nge-share tentang fotografi dari kepala saya, dari point of view saya nge-share ke teman-teman gitu. Ujian akhirnya salah satunya adalah pameran. Nah, sebelum pameran ada ujian yang lain, itu 101 tadi Mas. Jadi dulu studio saya masih di sini. Teman-teman tuh pada ngumpul di sini. Mereka pada ngeliatin pose-pose gitu. Ya udah 15 menit pertama masuk, 15 menit keluar lagi. Wah, aku meringat ya ternyata ya. Ketika dia dihadapkan dengan one on one dengan model yang dilalah komunikasinya jelek, posenya dia sedikit, kui mati gaya Mas ternyata. Nah, yang saya khawatirkan, bukan khawatirkan sih, cuman alangkah lebih baik ketika teman-teman itu yang cuma nerima konsep tadi itu bisa improve lagi gitu loh. Jadi bukan jenengan terus yang bikin, nanti takutnya jadi senternya kan di jenengan. Begitu jenengan nggak bikin, yang lain nggak bikin kan, itu jadi masalah. Nanti mungkin bisa dipikirkan Mas. Ya itu aku pengen Mas itu Mas yang aku pikiran tadi loh Mas. Ternyata udah dikerjain jenengan 2014. Nah aku tuh pengen Mas kayak ujian nasional lah seperti itu. Jadi aku pengen tuh kayak gitu. Jadi mungkin kan di situ mereka harus belajar komunikasi. Padahal kan udah dikasih model yang bagus. Tapi aku tetap briefing modelnya. Sing kasarane meneng wae wis obah dhewe ya. Aku bakal tetap briefing. Mbak jangan mau post. Kecuali disuruh. Betul. Aku pengen Mas seperti itu. Jadi pengen lihat coba seberapa berkembangnya. Aku sesimpel itu pun sama teman-temanku. Aku tak suruh. Coba aku lihat HP-mu. Di situ banyak enggak save-savean foto-foto yang bagus-bagus. Kalau di aku browsing gini bagus tak save. Save gitu terus. Jadi kan itu kan otomatis waktu aku membuka filenya di situ yang tersimpan itu, aku bakal akan sinau sendiri tuh Mas. Betul. Di situ. Kerekam sendiri. Kalau kita udah melihat, apalagi kita membaca, itu kan lebih kerekam lagi tuh Mas. Iya. Jadi ketika kita ditempatkan oleh situasi yang bagus, ternyata kliennya bagus, tempatnya bagus, kita tuh nggak cuma posenya gitu-gitu aja. Betul. Saya tuh pengennya teman-teman yang baru-baru ini katakanlah gitu ya, mulai dirangsang gitu loh Mas. Kan saya kan nggak punya masukan nih. Jenengan kan punya pasukan. Coba yuk Mas saya usul aja biar teman-teman tuh ora trimo dadi gitu loh. Iya. Sudah
yo mikir harus besok tuh mbuh priwet konsep Mesir lah, opo Libya lah. Kan Madagaskar. Madagaskar. Ada nama modelnya kayaknya Mas. Wedding Kepulauan Faru lah apa. Itu bagus Mas. Makanya aku kan juga kan Mas. Ya mungkin orang lihat oh Riyadi itu seperti ini. Tapi aku ketika ada workshop di mana-mana aku insya Allah ikut Mas. Aku pernah ikut workshopnya Saifuddin Sai di Banyuwangi. Kita ke sana. Aku just penasaran aja gimana toh dia ngeditnya atau apa ya. Aku sampai sana Mas. Sampai Banyuwangi kan tetap butuh effort juga ke sana. Terus habis di Jogja kan banyak. Di sana banyak toko kamera juga. Di sana kan banyak workshop juga, fotografer bagus-bagus. Aku enggak keteko Mas. Pengen krungu ngomong-ngomong DE. Itu penting sih. Ngomongnya gimana kan penting toh. Mungkin kan bagi orang-orang kalau enggak yang workshopnya yang emang kita bahas skill itu mungkin nggak penting. Tapi aku malah lebih penting dengerin ceritanya dia, storytellingnya dia Mas. Betul. Jadi ketika mungkin kemarin kayak Govinda Rumi, dia cuma nggak ada apa-apa, tapi kan aku lihatnya dia ngomong, lihatnya cara dianya. Ketika aku bosen, aku mau lakukan seperti ini, nah itu kan tak rekam tuh Mas. Aku kan bisa melakukan di situ juga. Jadi ketika aku bosen ya udah aku buat yang lain. Ketika aku bosen buat yang lain. Kayak gitu. Terus kayak yang lain-lain juga mungkin di situ juga kayak di Jogja kan banyak tuh Mas. Kayak JWP juga kan mungkin sering juga sharing-sharing itu ya aku datang ya aku ngerungok ya Mas. Pengen kerumunin ceritanya mereka. Kan banyak orang yang tanya tuh Mas, gimana kok masih bisa sampai saat ini? Gimana gini-gini ya? Sebenarnya aku malah gak pengen ngomong dia